Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Ramadan dari kelas Teknopreneurship B. Pada tugas yang pertama ini, saya ingin menganalisis perusahaan baru yang sekarang sedang naik daun atau tumbuh dalam 10 tahun. Kenapa? Mengalahkan atau jadi pesaing perusahaan apa? Di sini sudah terlihat jelas, saya mengambil atau memilih perusahaan OVO yang tergolong baru. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan 3 poin penting pada slide kali ini. Yang pertama, ada sejarah singkat dari OVO. Yang kedua, mengapa OVO bisa sukses. Dan yang ketiga, siapa pesaing dari OVO. Sejarah singkat. OVO merupakan layanan dompet digital smart financial apps yang menawarkan berbagai transaksi di sejumlah mitra OVO. Perusahaan ini merupakan besutan grup Lipo yaitu LipoX. Saat ini, OVO diterima oleh lebih dari 700.000 merchant, termasuk lebih dari 550.000 UMKM yang tersebar di 373 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Kondisi ini menjadikan OVO sebagai bagian dari ekosistem digital terbesar di Indonesia. OVO telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik pada Agustus 2017. Selanjutnya, mengapa OVO bisa tumbuh secara cepat dan sukses? OVO hadir sebagai fintech terdepan di Indonesia yang telah mengubah landscape retail dan teknologi di tahun 2018. Sejak berdiri pada tahun 2017, OVO kini menjadi salah satu startup elit Indonesia. OVO membutuhkan hanya kurang lebih 2 tahun saja untuk berhasil menyandang status unicorn atau startup bervaluasi di atas 1 miliar US dollar. CB Insight menghitung valuasi OVO sudah mencapai 2,9 miliar US dollar pada tahun 2019. Pendiri Lipo Group, Mokhtar Yadi, mengatakan keberhasilan OVO hari ini karena tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh mataharimall.com. Dompet digital ini fokus pada para penjual bukan pembeli dengan segmentasi bisnis yang jelas. Mokhtar Yadi menambahkan, ketika ingin mengembangkan OVO, ia meminta ada segmentasi yang jelas dan dipilihkan segmen menengah ke atas dan memanfaatkan infrastruktur milik Lipo. Kala itu, Lipo punya 74 pusat perbelanjaan, 200 gerai matahari, dan 107 lebih gerai hypermart, rumah sakit, dan sebagainya. Presiden Direktur OVO, yakni Karania Dharma Saputra, juga mengungkapkan, di tengah kompetisi yang semakin ketat, OVO sebagai platform pembayaran dan layanan keuangan digital terus mendapat posisi yang baik di tengah masyarakat. Saat ini, layanan OVO sudah tersedia di 430 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dari sisi merchant, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta merchant pada tahun 2021. OVO juga terus mengembangkan bisnisnya dari sekedar perusahaan fintech payment dan sekarang mulai masuk ke financial service. Di tengah melesatnya adopsi layanan digital, OVO terus berupaya memperluas ekosistem offline melalui kerjasama dengan berbagai mitra, antara lain Indomaret, Lotte Mitra Bukalapak, dan masih banyak lagi. Pada suatu laporan yang berjudul 2021 Mobile Wallet Report yang dirilis Boku bekerja sama dengan Juniper Research menyebut OVO sebagai dompet digital paling banyak digunakan selama 2021 dengan 38,2% dibandingkan dengan keseluruhan akses dompet digital dari berbagai brand selama 1 tahun. Selanjutnya, apa saja sih pesaing dari OVO? Tiada lain tiada bukan, pasti pesaing dari OVO ini yang memanfaatkan fitur e-wallet tentunya. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat ShopeePay 15,6% pengguna pada tahun 2021. Selanjutnya terdapat Link aja sebanyak 13,9% pengguna pada tahun 2021 dan GoPay sebanyak 13,2% pengguna pada tahun 2021 dan 12,2% pengguna Dana pada tahun 2021. Akan tetapi, Haryanto Gunawan
Director of Enterprise Payment OVO, mengatakan pesaing terberat OVO di Indonesia ini adalah uang tunai. Karena saat ini, sekitar 90% masyarakat Indonesia masih menggunakan uang tunai daripada pembayaran digital. Saat ini, masyarakat Indonesia masih percaya uang tunai sebagai alat tukar konvensional di Indonesia. Oleh karena itu, OVO memperkuat ekosistem lewat ketersediaan penggunaan di beragam layanan supaya masyarakat beralih dari uang tunai ke uang digital. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.